Islam tidak akan pernah hina dengan cacian semua orang yang ada di dunia ini. Islam tidak akan rendah dengan cacian semua orang yang di dunia ini. Tetapi Islam akan terus berkembang dan akan terus maju. Bahkan suatu hari nanti seluruh dunia ini akan berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam agama kita. Oleh sebab itu, jadikan Islam ini menjadi Islam yang lembut, bukan Islam yang anarkis. Jangan sampai orang-orang yang merendahkan Rasulullah, orang yang membuat film ini, yang menghina Rasulullah, mereka bertepuk tangan, mereka merasa berhasil karena ternyata umat Islam sudah dapat dipengaruhi. Mereka merusak, mereka menghancurkan fasilitas. Ketika ditanya, ketika beritanya masuk di Indonesia, beritanya menyebar di luar negeri, siapa yang berbuat kerusakan itu? Orang Islam, umatnya Muhammad. Siapa yang menghancurkan fasilitas itu? Orang Islam, umatnya Muhammad. Apakah tidak secara langsung kita sendiri sedang merendahkan Islam? Kita sendiri sedang merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berbuat anarkis seperti itu. Oleh sebab itu, jangan sampai perbuatan anarkis ini akan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, akan merusak fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh orang lain, termasuk yang menggunakan adalah umat Islam sendiri. Kita harus menahan diri kita. Boleh kita marah, boleh kita kesal, tapi marah kita ini harus cerdas, yaitu harus mendatangkan kemanfaatan untuk diri kita, Islam, dan mendatangkan kemanfaatan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga itu, kelembutan bisa menjaga hati dari noda dan penyakit qalbu. Orang yang mempunyai sifat lemah lembut, nanti hatinya itu akan bersih. Hatinya akan terhindar dari noda-noda yang tidak baik. Orang yang mempunyai sifat lemah lembut, maka orang tersebut akan terhindar dari penyakit hati. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang duduk dengan Sayyidah Aisyah, istrinya. Tiba-tiba lewatlah sekumpulan kelompok Yahudi. Ketika orang Yahudi itu lewat, dia mengucapkan sumpah serapah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sumpah serapahnya? Yaitu dengan cara memelesetkan kalimat salam. Kalau mengucapkan salam itu Assalamualaikum, hartosna naon ibu? Keselamatan untukmu, kesejahteraan untukmu. Nah, orang Yahudi ini dipelesetkan kalimat salamnya. Ketika lewat kepada Rasulullah, dia bilang Assalamualaikum, lamnya dihilangkan. Apa artinya? Celakalah engkau Muhammad, binasalah engkau Muhammad. Ketika orang Yahudi mengucapkan sumpah serapah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah yang ada di samping beliau, naik pipa. Beliau marah. Siapa yang tidak marah suaminya dihina oleh orang lain? Siapa yang tidak marah suaminya disumpah serapah oleh orang lain? Lalu Sayyidah Aisyah pun balik membalas, mengucapkan sumpah serapah dan membalas. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau membelai istrinya, wahai Aisyah istriku, jangan engkau kotori lisanmu dengan perkataan-perkataan yang jelek. Jangan engkau kotori hatimu dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Biarkan dia mencaci maki aku, biarkan dia merendahkan aku, biarlah Allah yang membalasnya. Begitu ibu. Makanya kita pun mengharapkan di dalam hubungan status sosial kita, baik di dalam lingkup rumah tangga, lingkup masyarakat, bahkan di dalam negara ini, kita mengharapkan agar kita semua dan kita pun merindukan sifat kelemah lembutan. Orang yang mempunyai sifat lemah lembut insya Allah akan disukai banyak orang. Kalau umat yang ada di negara Indonesia ini sifatnya lemah lembut, insya Allah atas izin Allah semua orang akan terpesona kepada Islam, sehingga akan berduyun-duyunlah orang mengikrarkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam yang kita cintai ini. Demikian ibu, mudah-mudahan pesona kelembutan Islam dapat kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam lingkungan kita, sehingga kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah yang mengikuti sunnahnya dan menghidupkan sunnah Rasulullah sebagai bukti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, kita sekarang akan bermuhasabah, kita akan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini
semua apa yang ibu inginkan, apa yang ibu minta, apa yang ibu harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, maafkanlah dosa dan hilang kami ini ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ini ya Allah. Ya Allah, kami sadar setiap hari, setiap saat diri kami ini selalu dihiasi dengan dosa dan noda. Oleh sebab itu ya Allah, kami sangat mengharapkan ampunan-Mu. Kami mengharapkan pintu maaf-Mu Engkau bukakan dari berbagai arah. Pintu langit-Mu, pintu bumi-Mu, pintu kanan kiri-Mu Engkau bukakan untuk memaafkan kesalahan kami. Wahai ibu yang saya muliakan, pernahkah ibu membayangkan ketika suatu hari ibu sedang ada di dalam rumah? Mungkin di dalam rumah tersebut ibu sedang memasak atau mencuci pakaian suaminya dan putra-putrinya. Ibu sedang sendirian di dalam rumah. Tiba-tiba ada seorang tamu yang datang, mengetuk pintu dan mengucapkan salam kepada ibu. Lalu ibu pun dengan bergegas menghampiri tamu tersebut, datang menghampirinya dan membuka pintu. Sambil menjawab salamnya, ibu membuka pintu rumah. Tiba-tiba di depan telah datang seorang laki-laki yang tampan rupawan bertamu kepada ibu. Dan ketika ibu bertanya, "Siapa Anda?" karena saya tidak mengenal Anda. Lalu tamu tersebut menjawab, "Saya adalah Israel yang siap mencabut nyawamu pada saat ini." Pernahkah ibu membayangkan bahwa kita akan dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan sedang memasak di rumah? Pernahkah ibu membayangkan ketika malaikat maut datang, ibu sedang mencuci, bukan sedang berzikir kepada Allah? Ibu sedang menonton sinetron di hadapan TV ibu yang ada di rumah, atau ibu sedang membicarakan aib orang lain melalui telepon rumahnya dengan tetangga sebelah. Pernahkah ibu membayangkan kalau malaikat maut akan datang setiap saat kepada kita? Kalau waktunya sudah datang, kematian itu tidak bisa mundur lagi dan tidak bisa maju kembali. Oleh sebab itu ibu, jadikanlah lisan kita basah untuk berzikir setiap waktu dan setiap saat. Minimal dengan membacakan istighfar sebagai tanda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah ibu membayangkan suatu hari datang pula seorang tamu di malam hari, dan tamu tersebut mengucapkan salam kepada ibu. Lalu ibu bukakan pintu rumahmu, dan ibu pun bertanya, "Siapakah Anda?" Dan tamu tersebut menjawab, "Aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk menjumpaimu karena cintamu kepadaku." Wahai ibu yang saya muliakan, pernahkah ada di dalam hati ibu rasa rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah ibu mengharapkan ingin berjumpa dengannya walaupun hanya di dalam mimpi saja? Pernahkah ibu membayangkan ibu bisa memeluk Rasulullah, mencium tangannya, sambil ibu mengungkapkan, "Ya Rasulullah, cintaku hanya untukmu ya Rasul. Cintaku melebihi apapun kepadamu ya Rasul. Oleh sebab itu berikanlah syafaatul uzmamu
kepada kami semua nanti di mahsyar-Mu ya Rasul. Wahai ibu yang mulia, bayangkan oleh ibu sekalian bahwa ibu mempunyai ayah dan bunda, mempunyai orang tua. Ibu bayangkan apabila kedua orang tua ibu sudah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu bayangkan kalau kedua orang tua ibu di alam kubur saat ini sedang menghadapkan azab kubur, sedang menghadapi azab kubur karena perbuatan dosa kita anak-anaknya. Pernahkah ibu membayangkan akan hal itu? Oleh sebab itu marilah kita beristighfar untuk kedua orang tua kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan semua kesalahannya, menerima amal ibadahnya, dilapangkan di dalam kuburnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, berikan pula kepada kami keturunan putra-putri yang salih ya Allah. Jadikan pula putra-putri kami menjadi salah satu putra-putri yang dapat memberikan syafaat kepada kami nanti di hadapan-Mu. Janganlah Engkau jadikan putra-putri kami akan mendatangkan aib untuk kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah putra-putri kami ya Allah, Engkau luluhkan hatinya, Engkau cerdaskan, Engkau jadikan mereka kebanggaan kami kedua orang tua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh rangkaian acara telah kita ikuti dengan hikmat dan ketujuan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita dalam setiap langkah-langkah kita, dan semoga kehadiran seluruh jamaah majelis ini dicatat sebagai amal ibadah yang penuh kemuliaan. Insyaallah menjadi jamaah Islamiyah nanti di yaumil akhir. Tadi subhanallah katanya ada ibu yang rajin sekali datangnya, sampai 8:30 sudah hadir di sini. Nah, ini surprise sekali, saya kaget. Khusus untuk ibu berdua ini sudah disediakan. Pokoknya nanti yang hadir pertama juga bulan depan akan diberikan suatu makanan. Siapa lihat?